Bab 335. Merebut kapal perampok mereka. Tengzi memandangnya, dan merasa bahwa mentalitas seorang wanita benar-benar tidak masuk akal. Saat ini, keduanya basah kuyup di air laut yang dingin, kedinginan dan lapar, bahkan terluka, serta mereka harus menghadapi sekelompok perampok berbahaya, tetapi wanita ini masih tertarik untuk membahas masalah romantis dan tidak romantis. Nona Maya, saya pikir Anda harus lebih memikirkan apakah kita bisa bertahan, atau apakah kita bisa mengambil perahu dan melarikan diri. Maya Gunawan melihat bahwa dia menghindari topiknya sendiri. Di dalam hatinya, itu agak membosankan. Tengzi seharusnya tipe pria polos yang tidak mengerti gaya sama sekali. Ketika Maya Gunawan berbicara dengannya tentang topik seperti itu, tentu saja, dia ingin memperpendek jarak antara dirinya dan dia. Yang terbaik adalah menjadi sedikit lebih dekat dan berkembang menjadi hubungan pasangan semacam itu. Namun, Tengzi, seperti sepotong kayu, tidak mengambil hati sama sekali. Maya Gunawan tidak bisa menahan perasaan emosional di hatinya. Di masa lalu, semua jenis tuan muda kaya berbaris untuk mengejarnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia seorang bintang besar, akan mengambil inisiatif untuk memikirkan ide semacam itu kepada seorang pria. Yang lebih tidak menarik lagi adalah pria ini tidak berbicara dengannya sama sekali, dan sepertinya dia tidak meresponnya. Maya Gunawan menatapnya dan tiba-tiba teringat, mungkinkah karena mantan istrinya, Aurora Bliss. Meskipun Aurora Bliss telah menceraikannya, mereka berdua masih bekerja di perusahaan yang sama, dan mereka memiliki hubungan atasan-bawahan langsung dan bergaul satu sama lain setiap hari. Mungkinkah dia masih peduli dengan Aurora Bliss di dalam hatinya, jadi dia sengaja menghindarinya dan tidak ingin membahas topik romantis itu dengannya. Mau tak mau dia ingin bertanya tentang hubungan antara Kenzi dan Aurora Bliss, tetapi sebelum dia membuka mulutnya, Kenzi menepuknya, menunjuk ke depan dan berkata, "Kita akan segera tiba. Ketika saya naik perahu, kamu sembunyi dulu, hati-hati, jangan bergerak." Setelah mendengar ini, Maya Gunawan tidak punya pilihan selain tutup mulut, tidak berani untuk bertanya tentang hal-hal di dalam hatinya. Tengzi membawa Maya Gunawan berenang ke sisi perahu nelayan, biarkan Maya Gunawan mengambil ban anti tabrakan di samping perahu, biarkan dia bersembunyi di air sementara, tunggu bandit di kapal ditundukkan, lalu menarik Maya Gunawan ke atas kapal. Maya Gunawan mengangguk, menyatakan kerjasama. Tengzi memanjat ban anti tabrakan dan diam-diam memanjat sisi kapal. Itu adalah sebuah kapal motor tua yang bisa melaut sedang berlabuh di laut dangkal, hanya sedikit lampu yang menyala di kokpit di atas geladak. Tengzi berputar di sekitar dek, pertama untuk mengetahui situasi berbagai kabin. Setelah dia yakin tidak ada orang di kabin ini, dia meraih pegangan dan diam-diam keluar dari kokpit. Di kokpit, dua pria mirip nelayan menundukkan kepala mereka di depan meja, memegang kunci pas dan peralatan lain di tangan mereka, seolah-olah mereka sedang memperbaiki semacam bagian elektromekanis. "Hei, hari ini benar-benar bukan hari yang baik untuk berlabuh. Begitu kita berlabuh, kapal itu kandas dan membakar relay. Jika aku tahu ini, aku seharusnya tidak meninggalkan pulau itu." Pria yang lebih tua itu meletakkan kunci pas dan berkata, "Oke, jangan mengeluh. Laporkan kepada saudara Codet, relay telah diperbaiki, dan perahu ini dapat kembali kapan saja." Seorang pria muda lainnya mengambil walkie-talkie di meja dan berseru, Broter Codet, saya seorang nelayan. Kapan kamu akan kembali? Perahu nelayan sudah siap." Suara marah si Codet datang dari walkie-talkie, "Tunggu di kapal." Tengzi mendengar di luar kata-kata mereka dan sangat yakin bahwa ini adalah kapal bajak laut, sarana transportasi penting yang digunakan oleh para penculik untuk melarikan diri. Dia menunjukkan dirinya dengan berani dan berjalan ke kokpit. Kedua bandit tukang perahu itu tiba-tiba terkejut dan bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana kamu datang?" Tengzi duduk, melihat teko di atas meja, dia mengambil cangkir dan menuangkan secangkir teh panas untuk dirinya sendiri. "Nama saya Kenzi. Pada sore hari, saya berada di dalam mobil dengan bintang wanita Maya Gunawan, dan tiba-tiba bertemu dengan sekelompok perampok. Saya tidak sengaja diculik oleh perampok ini dan membawa mereka ke hutan. Awalnya, para perampok berencana untuk membawa kami ke kapal, mungkin ingin membawa kami ke sebuah pulau, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk meminta tebusan uang pada kamu. Tapi sayang sekali." Tengzi kemudian berkata, "Ada keadaan yang tidak terduga, dan para perampok secara tidak sengaja membuat kami bisa melarikan diri. Mereka tidak mendapatkan uang, tetapi saya membunuh beberapa dari mereka." Tengzi tersenyum ramah, menunjukkan gigi putih, tampak tidak berbahaya. Wajah kedua perampok di kapal itu berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu ada yang tidak beres. Anak bernama Kenzi ini pastilah pria yang dicari oleh saudara Codet dan yang lainnya dan ingin memotongnya.
Dan mereka juga tahu bahwa anak bernama Kenzi ini bukan orang lemah, dia bisa menyelinap di perahu nelayan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini jelas tidak mudah untuk dihadapi. Secara tidak sengaja, kedua perampok yang mengemudikan kapal itu saling memandang, dan perampok yang lebih tua menggertakkan giginya dan berkata, "Ayo, bertarung dengannya." Keduanya ganas, dan mereka melemparkan diri ke arah Kenzi. Namun, di mata Kenzi, ini hanya dua potong sampah, dan tidak sulit untuk ditangani. Kenzi hampir duduk diam, hanya menggunakan satu tangan, dia meraih kunci pas dengan santai, dan kemudian dengan cepat menjatuhkan kedua perampok itu ke tanah. Satu pergelangan tangannya patah, yang lain lututnya patah, dan kedua bandit itu menjerit kesakitan dan berguling-guling di tanah lagi dan lagi. Kenzi mengikat mereka dengan tergesa-gesa, lalu melemparkannya ke sudut, terlalu malas untuk peduli. Geng penculik yang menguasai kapal perampok ini dan masih mencari di hutan akan mengetahui masalah ini. Kenzi segera menarik Maya Gunawan ke atas kapal, dan kemudian menemukan alat komunikasi di kapal nelayan, yang merupakan telepon maritim, dan memanggil dunia luar. Di ruang jaga kantor polisi, Yuna Seira, yang baru saja menyelesaikan shift malamnya selama beberapa jam, menguap dan bersiap untuk pulang. Pada saat ini, ponselnya berdering, dan Kenzi bertanya sambil tersenyum, "Nona polisi, tiba-tiba ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Anda seorang perwira polisi muda, apakah ingin dipromosikan menjadi supervisor?" Yuna Seira tiba-tiba berhenti menguap, matanya yang indah melebar. "Kenzi, apakah orang ini gila?" Dia tidak bisa tidur nyenyak di tengah malam, dan tiba-tiba dia menelepon dan mengajukan pertanyaan yang aneh. Sudah lama tidak melihatnya, dan orang ini mulai lagi ingin dipukuli. "Hei, apakah kamu sakit? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan pergi denganku." Yuna Seira sedikit marah. Kenzi terbatuk dan berkata, "Kamu jawab pertanyaanku dulu, lalu aku akan mempertimbangkan apakah aku harus membantumu membuat pencapaian baru, dan membantumu maju dengan cepat." Setelah mendengar ini, Yuna Seira menjadi serius. Pria itu berkata, "Membuat kontribusi baru, apakah dia menangkap orang lain dan ingin memberinya kredit?" Dia tidak bisa menahan menjadi sedikit bersemangat dan bertanya, "Kenzi, katakan padaku dengan cepat, apakah kamu menangkap penjahat buronan lain dan ingin menyerahkannya kepadaku?" Bab 336. Intuisi Maya Gunawan. Yuna Seira sangat gembira ketika dia menerima telepon dari Kenzi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa geng beruang hitam yang selalu ingin ditangkap polisi, kelompok bajak laut yang jahat dan licik, akan bertemu dengan dewa wabah, Kenzi. Yuna terkikik, dia pikir itu lucu. Perompak itu benar-benar bodoh, tidak apa mengikat orang lain, tetapi malah mengikat Kenzi. Bagi para bajak laut itu, Kenzi jelas merupakan dewa wabah, tetapi bagi Yuna Seira, Kenzi adalah peri laki-laki terlucu di dunia, yang tidak hanya bisa membantunya melakukan perbuatan baik, membantunya maju, tetapi juga membantunya dalam karir polisi, jadi pahlawan wanita di biro. Pacar seperti itu adalah harta karun, bahkan meski Kenzi hanyalah pacar palsunya, itu juga harta karun. Setelah menutup telepon, Yuna Seira segera membawa tim polisi bersenjata untuk bertemu dengan Kenzi. Sesampainya di atas kapal nelayan, Kenzi memberi isyarat kepada Yuna Seira dan gerombolan polisi untuk tetap tenang, kemudian dia memaksa kedua perampok yang berada di bawah kendali menggunakan walkie-talkie untuk menghubungi komplotan perampok dari si Codet. Di hutan, si Codet dan yang lainnya masih mengikuti jalan untuk mencari. Pada saat ini, walkie-talkie berdering, dan suara menakutkan nelayan itu keluar. Broter Codet. Situasinya tidak benar. Saya hanya menemukan dengan teleskop bahwa di sepanjang garis pantai di sebelah timur, di jalan yang jauh, ada beberapa mobil polisi dengan lampu berkedip. Saya pikir Anda dalam bahaya, petugas polisi itu pasti datang untuk Anda. Kembalilah ke perahu nelayan dan mundur sesegera mungkin untuk berlayar ke laut lepas. Si Codet tidak tahu bahwa dia dipancing, tetapi wajahnya berubah setelah mendengarnya, dan kemudian dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Cepat, kembali ke perahu nelayan." Dengan perintah, para bandit tidak berani melanjutkan pencarian, semuanya seperti berlari 100 meter, mengkhawatirkan nasib mereka, berlari ke pantai. Mereka berjalan keluar dari hutan dan datang ke pantai. Si Codet dan yang lainnya melihat perahu nelayan diparkir di dekatnya. Bos nelayan yang mengemudikan perahu berdiri di haluan, melambaikan tangannya di sana, dan menyorotkan sinar senter, menunjukkan bahwa semuanya normal, dan semua orang segera bergegas. "Saudara-saudara, naik perahu." Si Codet berlari beberapa langkah ke depan, tiba-tiba berbalik, dan menatap hutan yang gelap dengan kebencian. Dia mengertakkan gigi dan berkata,
Anak laki-laki bernama Kenzi, kamu beruntung hari ini, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Tapi tunggu, aku akan menangkapmu cepat atau lambat. Aku tahu namamu adalah Kenzi. Ketika aku kembali ke pantai, aku pasti akan menemukan rumahmu. Aku akan melemparkan wanitamu ke depanmu, dan perlahan-lahan mempermainkannya sampai mati. Mengutuk lagi dalam bahasa yang paling kejam, si codet kemudian berbalik dan memimpin sekelompok saudara ke perahu. Pria bekas luka itu lompat ke geladak, dan sebelum dia bisa berdiri diam, tiba-tiba ada bunyi patah, dan semua lampu depan kapal nelayan dinyalakan ringan. Seseorang menariknya dengan kasar, dan dia dikelilingi beberapa orang. Hati si codet tenggelam, dan dia berteriak sekeras-kerasnya, turun dari kapal, ada penipuan. Banyak perampok dan bandit di belakangnya memadati batu loncatan untuk naik. Mendengar ini, dia seperti katak yang meledakkan sarangnya, mereka melompat ke air laut dengan panik. Suara tembakan bang-bang-bang tiba-tiba terdengar. Beberapa perampok yang melompat dari perahu, mereka tenggelam oleh tembakan polisi sebelum sempat kabur. Beberapa yang tersisa semuanya menyerah dan tidak berani bergerak lagi. Si codet tertembak di betisnya dan jatuh di geladak, menggertakkan giginya kesakitan. Pada saat ini, Kenzi muncul, dia berjalan perlahan ke pria dengan bekas luka itu, dengan senyum lembut, masih senyum yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dia berjongkok dan menyapa sambil tersenyum, kakak si codet, kita bertemu lagi. Kalian bersaudara telah berkeliaran di hutan begitu lama, bukankah kalian ingin menemukan saya? Maaf, saya dan saudara-saudara polisi, sudah menunggumu di sini untuk waktu yang lama. Itu benar. Sepertinya aku baru saja mendengarmu mengatakan bahwa suatu hari, kamu masih ingin menangkapku dan membunuhku perlahan-lahan. Mendengar ini, si codet gemetar karena marah dan mengutuk, Kenzi, kamu brengsek. Bang! Seorang petugas polisi membantingnya dengan gagang pistol, yang meninggalkannya dengan darah di seluruh mulutnya dan matanya yang hitam, dan dia hanya bisa berbaring di sana seperti anjing mati, tidak bisa memarahi lagi. Dengan bantuan Kenzi, petugas polisi seperti Yuna Seira berhasil menangkap bandit bajak laut terkenal seperti si codet dengan hanya sedikit usaha. Bagi Yuna Seira, ini benar-benar kue besar yang jatuh dari langit, bisa dibayangkan betapa agung dan mulianya dia di pertemuan polisi dalam waktu dekat. Dia tersenyum begitu indah, jika seseorang tidak melihat, dia akan memeluk Kenzi dengan penuh semangat dan mencium wajahnya. Oke, aku akan menyerahkannya padamu di sini, aku harus kembali untuk beristirahat. Kenzi menyapa, berbalik dan pergi, catatan atau sesuatu, aturan lama, kamu yang menyelesaikannya untukku. Oke. Yuna Seira menggoyangkan tangannya ke punggungnya, dia berkata sambil tersenyum, kembalilah dan istirahatlah dengan baik, aku akan mentraktirmu untuk minum ketika aku bebas. Kenzi menjawab dengan santai, dan bersama dengan Maya Gunawan, naik ambulans kembali ke kota. Sepanjang jalan, Maya Gunawan tidak bisa tidak bertanya, Kenzi, apa hubunganmu dengan polisi wanita cantik bernama Yuna Seira tadi? Kalian berdua tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat. Apakah dia pacarmu? Maya Gunawan melihat bahwa hubungan antara Yuna Seira dan Kenzi tidak biasa, mereka seharusnya bukan jenis keintiman seperti kenalan lama, tetapi seperti pasangan intim yang dapat membicarakan segalanya. Maya Gunawan mengkhawatirkan dirinya sendiri tanpa alasan. Jika polisi wanita cantik berkaki panjang itu benar-benar pacar Kenzi, akan sedikit lebih sulit baginya untuk mendekatinya. Mengapa menurutmu Yuna Seira adalah pacarku? Kenzi menundukkan kepalanya dan mengikat tali sepatunya, tidak memperhatikan ekspresi Maya Gunawan. Maya Gunawan memikirkan kata-kata itu, dan matanya berkilat, karena saya memiliki intuisi bahwa dia sangat menyukai Anda dan sangat bersedia untuk bersama Anda, dan sikapnya terhadap Anda berbeda pada pria lain. Pada polisi pria petugas di sekitarnya, dia sangat bangga dan terkadang kasar, dan petugas polisi pria itu tampaknya sangat takut padanya. Tapi padamu, dia melihatmu dengan cara yang berbeda. Aku mengerti ketika kamu keluar, itu adalah mata kekaguman serta mata yang suka, yang semuanya menunjukkan bahwa dia pasti sangat menyukai Anda. Kenzi tertawa dan berkata, Anda terlalu banyak berpikir. Yuna, polisi wanita itu, pria yang paling tidak mungkin disukainya adalah aku. Karena dia pernah bersumpah bahwa seorang polisi wanita perkasa seperti dia dengan kecantikan dan kebijaksanaan, bagaimana dia bisa menemukan pria bekas untuk diajak bicara? Kenzi menunjuk jarinya lagi, menunjuk dirinya sendiri, dia mengejek dirinya sendiri, kebetulan saya adalah pria bekas yang telah menikah dan bercerai. Setelah mendengar ini, Maya Gunawan tersenyum bersamanya, dan suasana hatinya jauh lebih santai. Dia bisa melihat bahwa Kenzi telah membuat lelucon seperti itu, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki semacam hubungan cinta dengan polisi wanita berkaki panjang bernama Yuna Seira.
Tetapi pada saat yang sama, dia juga percaya bahwa dia tidak akan salah, bahwa polisi wanita bernama Yuna Seira pasti memiliki pengertian seperti itu terhadap Kenzi. Hanya saja hubungan keduanya selama ini mungkin hanya sebatas teman dekat, dipisahkan oleh selapis kertas jendela, dan belum putus.